Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para pemirsa media dakwah Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan menyambung kajian kita dari kitab Al-Akhlaq lil Banin karangan Syekh Umar bin Ahmad Baroja alaihi rahmatullah, yakni di bab kelima Allah Subhanahu wa taala. Jadi seyogianya seorang anak itu sudah mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai orang tua, sebagai kakek dan neneknya itu mengenalkan dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal waladul ajiz, wahai anak yang mulia, Allah Subhanahu wa taala huwallazi khalaqaka. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Wa hasana surataka, dan dialah Allah yang telah membaguskan fisikmu. Bi an a'taka ainaini, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu kedua mata. Tanzuru bihimal asya, sehingga engkau bisa melihat dengan kedua mata tersebut berbagai macam sesuatu. Wa uzunaini tasma'u bihimal aswat, dan dialah Allah yang memberikanmu kedua telinga, sehingga dengan kedua telinga tersebut engkau bisa mendengar berbagai macam suara. Walisanan tatakallamu bih, dan dialah Allah yang telah memberikanmu lisan, sehingga dengan lisan tersebut engkau bisa berkata-kata. Wayadaini tasta'miluhuma fi asgolika, dan dialah Allah yang telah memberikanmu kedua tangan, sehingga dengan kedua tangan tersebut engkau bisa beraktivitas. Warijlaini tamsi alaihima, dan dialah Allah yang telah memberikanmu kedua kaki, sehingga dengan kedua kakimu tersebut engkau bisa berjalan. Wa aqlan ta'rifu bihil khaira minasyarri, dan dialah Allah yang telah memberikanmu akal, sehingga engkau bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Wa an'ama 'alaika bisihhati wal 'afiyah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikanmu nikmat kesehatan dan nikmat keselamatan. Wa wada'ar rahmata fi qulubi walidayka, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan rasa kasih sayang di dalam hati orang tuamu. Hatta rabbayaka tarbiyatan hasanah, sehingga engkau dididik oleh orang tuamu dengan didikan yang baik. Jadi seorang anak dan seyogianya orang tua, mulai anak tersebut masih kecil, kita didik untuk dia mengenal siapa penciptanya, siapa Tuhannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakanmu siapa nak? Allah nakai. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membaguskan fisikmu nak. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikanmu kedua mata nak, sehingga dengan kedua matamu nak engkau bisa melihat berbagai macam sesuatu. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala nak yang telah memberikanmu kedua telinga, sehingga dengan kedua telinga tersebut engkau bisa mendengar berbagai macam suara. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala nak yang telah memberikanmu lisan, sehingga dengan lisanmu nak engkau bisa berbicara. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala nak yang telah memberikanmu kedua tangan, sehingga dengan kedua tanganmu engkau bisa beraktivitas. Mohon maaf. Warijlaini tamsi alaihima,
dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikanmu kedua kaki, sehingga dengan kakimu tersebut engkau bisa berjalan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikanmu akal, sehingga dengan akalmu tersebut yang Allah berikan kepadamu, engkau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga kalau dia sudah mengenal Tuhannya, kalau dia sudah mengetahui Tuhannya, maka juga kita wajib untuk melajari dia, untuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu 'alaika an tu'azzima rabbaka wa tuhibbahu, dan wajib atas engkau untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenalkan siapa Tuhan dia, siapa Tuhanmu, maka kemudian kita juga melajari dan mendidik anak kita tersebut untuk mentakzimi Tuhannya, yakni Allah, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa tashkuruhu ala jami'i ni'amih, dan wajib juga kita mendidik anak kita, kita mendidik cucu kita agar bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dengan apa? Bi antam tafila awamirahu, dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wa tajtaniba nawahiyahu, dan dengan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an tu'azzima aidan jami'a malaikatih, dan kita didik juga anak cucu kita agar apa? Agar mentakzimi seluruh daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, wa rusulihi, dan mentakzimi daripada rasulnya Allah Subhanahu wa taala, wa anbiyaihi, dan mentakzimi seluruh daripada para nabinya Allah Subhanahu wa taala, wassalihin min ibadihi, dan mentakzimi daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Wa tuhibbahum li'annahu ta'ala yuhibbuhum, dan mencintai mereka, disuruhnya kita untuk mencintai mereka, malaikat, para rasulnya Allah taala, para anbiya, para solehin. Kenapa? Li'annahu ta'ala yuhibbahum, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Allah cinta dengan para malaikat, Allah cinta dengan para rasul dan nabinya, dan Allah cinta dengan orang-orang yang soleh. Maka kita juga harus mencintai mereka tersebut. Dan seyogianya juga kita sebagai orang tua untuk menanamkan rasa cinta kepada para malaikat, untuk menanamkan rasa cinta kepada rasulnya, kepada para nabinya, kepada para nabinya, dan rasa cinta kepada orang yang soleh, kepada kiai, kepada anak cucu turunan Nabi SAW, para habaib dan guru-guru, untuk apa? Menanamkan rasa cinta di dalam hati mereka. Idza ahbabta rabbaka, apabila engkau mencintai Tuhanmu, wamtasalta awamirahu, dan engkau menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, engkau melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtanabta nawahiyahu, dan engkau menjauhi, bahkan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, zadaka min ni'amih, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Subhanallah. Wa ja'alaka mahbuban bainan nas, dan Allah akan tanamkan rasa cinta di hati manusia. Keluarga mencintai,
orang-orang yang ada di sekeliling kita mencintai kita. Itu sebab apa? Sebab kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluknya pun akan cinta dengan kita. Wa hafizaka min kulli adza. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memeliharamu daripada sesuatu yang tidak engkau sukai. Wa a'taka kullama turid, dan Allah akan memberikan apa saja yang engkau kehendaki, minar rezeki wa ghairihi, berupa rezeki dan yang lain-lainnya. Artinya apa? Kalau kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan apa yang diperintahnya, menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu saja yang bisa dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti yang selanjutnya bab yang ke-6, al-waladul amin. Wallahu a'lam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.